Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Aku melihat banyak peninggalan Islam bersejarah di Indonesia. Perpaduan antara agama Islam dengan khazanah adat istiadat lokal. Iya, namaku Zifora, akrab disapa Zifo. Aku adalah konten kreator remaja. Rasanya senang bisa berbagi banyak ilmu dengan teman-teman melalui YouTube. Proyekku kali ini adalah membahas dakwah Wali Songo di pesisir utara jantung Pulau Jawa. Sebelum terjun ke lapangan, aku pergi ke perpustakaan untuk melakukan riset. Dengan membaca berbagai buku dan artikel, aku mendapatkan banyak informasi yang belum ku ketahui sebelumnya. Selain itu, aku juga mencari sumber terpercaya secara online. Semua pengetahuan yang kudapatkan akan menjadi pembahasan di konten videoku. Yang paling menarik perhatianku adalah keberhasilan Islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo. Hanya dalam tempo 60 tahun, sejak 1140 hingga 1500 Masehi, masyarakat Indonesia berpindah memeluk agama Islam. Fakta ini bisa didapat dari catatan kunjungan Cheng Ho ketika singgah di Pulau Jawa pada tahun 1405. Laksamana dari Tiongkok ini menjumpai komunitas Muslim hanya ada pada warga ras Tionghoa dan Arab Persia. Sedangkan penduduk lokal masih meyakini animisme dan dinamisme. Tetapi, melalui dakwah para wali dari Champa, yaitu Syekh As-Samarkandi di Tuban, Sunan Ampel di Surabaya, beserta keturunan mereka yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, maka penduduk Nusantara berbondong-bondong memeluk agama Islam. Masjid-masjid kuno dibangun pada seperempat akhir abad ke-15, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, dan Masjid Menara Kudus. Aku sangat tertarik untuk melihat langsung bukti arkeologi tersebut. Salah satu cara yang dilakukan Wali Songo untuk menunjang keberhasilan Islamisasi adalah menggunakan pendekatan melalui kebudayaan dan kesenian. Sunan Kalijaga mendekatkan diri ke dalam masyarakat yang masih awam dan menganut kepercayaan lama dengan mengenakan pakaian adat Jawa sehari-hari. Sunan Kalijaga kerap memakai nama samaran seperti Ki Dalang untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan kebudayaan dan kesenian. Beliau merebut simpati masyarakat terlebih dahulu agar mau menerima agama Islam, baru kemudian menjelaskan kepada masyarakat mengenai ajarannya, serta meluruskan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Kebudayaan dan kesenian tetap dipertahankan, serta digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Berbagai media dakwah yang digunakan yaitu wayang, gamelan, tembang, tata kota, upacara tradisional, dan lain sebagainya. Bergeser sedikit ke arah timur kota Demak, terdapat kota yang memiliki tradisi unik, Kota Kudus. Di sini masyarakatnya tidak menyembelih sapi. Makanan khas yang biasanya berbahan daging sapi sangat jarang ditemukan. Daging sapi diganti dengan daging kerbau. Pindang kerbau merupakan salah satu jejak toleransi masyarakat Kudus. Begitu pula dengan soto kerbau. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun sejak Kanjeng Sunan Kudus menyebarkan Islam di kota ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati penduduk beragama Hindu yang saat itu merupakan mayoritas penduduk kota Kudus. Di kota Kretek ini terdapat masjid unik,
bernama Masjid Menara Kudus. Arsitektur masjid secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu. Hal ini dapat dilihat pada struktur dan atap berbentuk tajuk tumpang tiga yang dimaknai secara filosofis sebagai iman, Islam, dan ihsan oleh Wali Songo. Konfigurasi masjid sengaja didesain sedemikian rupa menyerupai pura agar masyarakat pada saat itu merasa terbiasa dan tidak merasa asing dengan tempat ibadah orang Islam. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari metode dakwah Wali Songo. Yang bisa digarisbawahi adalah wasiat para sunan tentang toleransi dan mengapresiasi kekayaan budaya lokal. Hal ini bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari sebagai pemuda. Pertama, dengan menghargai perbedaan yang ada akan bisa melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, berdakwah melalui seni dan budaya tradisional Indonesia bisa menambah kecintaan kita pada Islam dan tanah air. Dan ketiga, menerapkan sikap moderat dalam beragama. Melalui ziarah ke makam dan situs peninggalan para wali, kita dapat merenggut 3 inspirasi yang menyegarkan ini.